KB merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta membentuk keluarga yang berkualitas. Pengertian KB itu sendiri adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran pembinaan, ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Nah, KB merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Perlu diketahui, Gerakan Keluarga Berencana Nasional Indonesia telah dianggap masyarakat dunia sebagai program yang berhasil menurunkan angka kelahiran yang bermakna. Apa sih maksud dan tujuan KB? Program KB menentukan kualitas keluarga, karena program ini dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan kesehatan ibu, terutama dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, menjarakan jarak kehamilan atau kelahiran, mengatur jumlah kematian bayi dan ibu agar kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga tetap terjaga. Untuk waktunya, kapan sih harus dilakukan KB? Program KB dapat dilakukan sesegera mungkin setelah menikah, selama si istri masih dalam usia subur. Perencanaan waktu, jumlah dan jarak kehamilan dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi. Seperti contohnya, kondom, pil, suntik, IUD, atau yang biasa kita kenal spiral, implan, maupun vasektomi dan tubektomi. Dari program KB adalah untuk menghindari 4T. Apa sih 4T itu? Nah, T yang pertama adalah tidak hamil terlalu muda. Yang T yang kedua, tidak hamil terlalu tua. T yang ketiga, tidak melahirkan terlalu banyak atau sering. T yang keempat, tidak melahirkan dengan jarak yang dekat atau pendek. Manfaat dari program KB jelas untuk menekan kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh anak yang baik. Apabila anak belum berusia 1 tahun, namun si ibu sudah hamil lagi, maka tumbuh kembangnya akan terganggu. Normalnya, jarak anak pertama dengan anak yang kedua adalah 3-5 tahun. Jika anak yang pertama belum berusia genap 2 tahun, sudah punya adik lagi, maka ASI untuk anak yang pertama tidak bisa terpenuhi dalam waktu 2 tahun. Yang ketiga, mencegah gangguan kesehatan mental keluarga. Jika terjadi kelahiran anak dengan jarak yang dekat, maka resiko depresi akan meningkat. Depresi juga dapat terjadi pada ayah yang belum siap secara fisik maupun mentalnya. Yang keempat, mengurangi angka kematian bayi. Dan ini, KB dapat mencegah kehamilan dan kelahiran yang berjarak dekat dan tidak diinginkan. Dengan begitu, angka kematian bayi dan juga ibu dapat berkurang. Yang kelima, mencegah gangguan kesehatan reproduksi. Hamil di usia terlalu muda, terlalu tua, atau kehamilan yang berjarak terlalu dekat, terlalu sering dapat menimbulkan resiko ibu hamil dapat mengalami masalah selama kehamilan, seperti hipertensi, preeklamsia, persalinan prematur, dan lain sebagainya. Yang keenam, mencegah terjadinya penyakit menular seksual seperti sifilis, gonore, hingga AIDS atau HIV. Kondisi tersebut bisa kita cegah dengan menggunakan KB. Kehamilan diatur sedemikian rupa, pasangan suami istri bisa hidup lebih sehat, lebih sejahtera. Sementara itu, anak juga dapat tumbuh secara maksimal, dan perencanaan kehamilan akan berjalan dengan matang untuk selanjutnya. Jenis KB memiliki prosedur dan efektivitas yang berbeda dalam mengendalikan kehamilan atau mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Jenis metode KB meliputi penggunaan kondom, pil, suntik, IUD, implan, vasektomi, dan tubektomi. Yang pertama, kondom pria. Kondom pria itu adalah alat kontrasepsi yang digunakan pada alat kelamin pria untuk mencegah sperma masuk ke dalam vagina saat berhubungan intim. Selain mencegah kehamilan, penggunaan kondom bermanfaat untuk mencegah penularan penyakit infeksi menular seksual. Namun, alat ini hanya bersifat sekali pakai saja. Ada pil KB. Pil KB mengandung hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi mencegah terjadinya ovulasi. Terdapat 2 jenis pil KB, yaitu pil KB kombinasi dan pil KB yang hanya mengandung progesteron. Namun,
Untuk menggunakan pil KB itu harus diminum rutin setiap hari secara disiplin dan teratur. Pil KB adalah satu-satunya alat KB secara hormonal yang dikonsumsi melalui oral atau diminum. 3. KB suntik. Terdapat 2, yaitu suntik yang memiliki jangka waktu 3 bulan dan suntik yang bisa bertahan hanya 1 bulan. Yang keempat ada implan. Implan atau susu KB. Alat kontrasepsi yang memiliki bentuk dan seukuran batang korek api dan dimasukkan di bawah kulit lengan bagian atas. Implan akan mengeluarkan hormon progresif secara perlahan-lahan dan dapat mencegah kehamilan hingga 3 tahun. Yang kelima ada IUD. IUD atau banyak dikenal dengan sebutan spiral. IUD adalah alat kontrasepsi yang menghalangi sperma dari proses pembuahan. IUD memiliki ketahanan dan efektivitas hingga 10 tahun. Yang keenam, vasektomi atau kontrasepsi mantap adalah KB steril pria, di mana pasangan usia subur memilih tidak untuk memiliki anak lagi. Cara kerjanya dengan memotong atau mengikat saluran yang membawa pasukan sperma ke air mani. Pada saat cairan itu dikeluarkan ketika berhubungan badan, air mani tidak akan lagi mengandung sperma. Hal itu akan mencegah terjadinya suatu pembuahan. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu vasektomi atau alat KB steril wanita, yaitu adalah kontrasepsi bagi wanita ataupun pasangan usia subur yang memilih untuk tidak memiliki anak lagi. Cara kerjanya dengan mengikat atau memotong atau memasang cincin dari bahan lunak yang aman pada saluran telur kanan dan kiri, sehingga sel telur itu tidak akan bisa keluar melalui saluran tersebut, sehingga tidak akan terjadi pembuahan. Nah, jadi para pasangan usia subur, ayo hindari hamil terlalu muda, hindari hamil terlalu tua, terlalu dekat, hindari hamil yang jaraknya terlalu sering, atau terlalu banyak anak dengan cara ber-KB agar terbentuk keluarga berkualitas. Masa depan akan menjadi gemilang. Demikian materi program KB yang dapat kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Rajin angkat besi untuk hobi dan mengasah bakat. Ayo pakai alat kontrasepsi. Anak 2 lebih sehat.